Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di dunia, mulai dari benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Yang pertama, peradaban Islam di benua Asia. Pertumbuhan jumlah umat Islam di dunia akhir-akhir ini begitu cepat. Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia dan berkembang di berbagai benua. Agama Islam lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah ini, Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni di wilayah-wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berdasarkan data pada tahun 1990, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, Palestina, Turkmenistan, Azerbaijan, Kirgistan, Malaysia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Yang kedua, peradaban Islam di benua Eropa. Berdasarkan kenyataan sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode. Yang pertama, periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad, dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, di antaranya Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 setelah penguasa Kristen memaksa khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah II, Abu Abdillah, untuk menyerah. Setelah itu, umat Islam Spanyol dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu masuk Kristen, keluar dari Spanyol, atau dibunuh. Mereka banyak yang meninggalkan Spanyol dan pindah ke benua Afrika. Bahkan ada juga yang ke benua Amerika. Demikian pula pada abad 11, bangsa Norman di Sisilia dan Italia Selatan telah menaklukkan pemerintahan Islam di Mediterania, wilayah-wilayah Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Yang kedua, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Di antara penguasa Mongol, yakni dinasti Han beragama Islam. Kekuasaannya berpusat di Sungai Volga, sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea, yang terdiri dari orang-orang Tartar. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia dan membangun koloni di berbagai tempat. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Yang ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan 15 ke wilayah Balkan
dan Eropa Tengah. Akibat dari ekspansi itu, sampai sekarang terdapat kaum muslim keturunan Turki di Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia, Herzegovina, dan Albania. Bahkan di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Kemudian yang keempat, periode kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Kemudian yang ketiga, Islam di benua Afrika. Dakwah Islam telah memasuki benua Afrika semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Pada tahun kelima dari kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya, berjumlah 15 orang, 11 orang laki-laki, dan 4 orang wanita, untuk berhijrah ke Habsyah atau Ethiopia. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Maz'un yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan-penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Selain itu, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan surat dakwah atau seruan masuk Islam kepada Muqawqis atau penguasa Mesir, gubernur Romawi Timur. Media dakwah Islam ke benua Afrika, selain dengan cara-cara tersebut di atas, juga melalui ekspansi wilayah kekuasaan umat Islam. Hal ini dimulai tatkala Umar bin Khattab menjadi khalifah. Melalui panglima perangnya, yakni Amr bin As, Mesir dapat dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi, yang waktu itu dikuasai oleh Muqawqis atau gubernur Mesir yang diangkat oleh Kaisar Romawi. Setelah itu, Islam menyebar ke negara-negara Afrika Utara, serta terjadi Islamisasi dan Arabisasi. Hal ini terjadi kurang lebih pada abad ke-7 sampai 8 Masehi di Afrika Timur. Faktor Arabisasi dan Islamisasi tampak jelas pada kedatangan dan ekspansi Islam sejak masa-masa awal hingga abad ke-20. Sedangkan penyebaran Islam ke Afrika Selatan antara lain dilakukan oleh para budak Melayu yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke wilayah itu. Secara umum, penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Walaupun begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik kuantitas maupun kualitas. Di benua Afrika terdapat banyak negara yang penduduknya mayoritas umat Islam, seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang umat Islamnya minoritas adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Kemudian selanjutnya peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Australia dan Pasifik termasuk wilayah baru bagi agama Islam. Islam masuk ke wilayah ini dibawa oleh kaum muslimin imigran setelah Perang Dunia ke-1 dan ke-2.
Mereka berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan. Bahkan di antara umat Islam imigran itu, ada pula yang berasal dari Pakistan, India, dan Indonesia. Umat Islam Australia tersebar di berbagai negara bagian, seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, dan Tasmania. Selain itu, umat Islam terdapat pula di Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Sebagaimana di negara-negara lain yang umat Islamnya sebagai pendatang, di benua Australia pun terdapat organisasi-organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Misalnya, umat Islam Turki lebih banyak berkelompok sesama Muslim Turki dan kemudian membangun masjid yang dikelola berdasarkan kebiasaan Turki. Pada tahun 1976, dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf nasional, yaitu Australian Federation of Islamic Council atau AFIC, yang tugasnya melaksanakan koordinasi khususnya dalam dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. Yang terakhir, peradaban Islam di benua Amerika. Mengenai kapan masuknya Islam ke benua Amerika, tidak ada yang tahu secara pasti. Namun ada yang menduga Islam telah masuki benua Amerika sebelum pelaut Portugis yang bernama Christopher Columbus menemukan benua itu pada tahun 1492 Masehi. Bukti kebenaran dugaan itu sampai sekarang masih diselidiki. Yang jelas, sejumlah kaum muslimin dari Spanyol atau Andalusia ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal dalam pengembaraannya menemukan benua Amerika itu. Tugas utama kaum muslimin Spanyol itu adalah sebagai pemberi arah pelayaran kapal. Selain itu, diberitakan bahwa kurang lebih pada tahun 1500 Masehi, ribuan kaum muslimin Morisco atau umat Islam Spanyol yang lari mencari tempat baru karena mereka dikejar-kejar dan dipaksa masuk Kristen pada peristiwa penaklukan kembali Reconquista pada tahun 1492 Masehi. Sudah berdatangan ke benua Amerika. Namun sayangnya, sebagian besar kaum muslim generasi awal di benua Amerika tersebut musnah karena adanya pemaksaan agama atau asimilasi di benua baru itu. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-15 dan ke-19, diperkirakan bahwa hampir 1/5 budak-budak dari Afrika yang dibawa ke benua Amerika adalah beragama Islam. Namun, karena mereka mengalami kesulitan dalam mempertahankan keislamannya, akhirnya banyak di antara mereka yang pindah agama. Walaupun generasi awal dari umat Islam yang mendiami benua Amerika itu banyak yang murtad, tetapi pada generasi berikutnya, kaum imigran Muslim secara bergelombang memasuki benua Amerika. Kaum imigran Muslim memasuki benua Amerika sejak tahun 1875 Masehi sampai sekarang. Mereka berasal dari berbagai negara, antara lain Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Mesir. Mungkin itulah sekilas gambaran tentang peradaban Islam di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.